Mengenal Halloween, hari raya menjelang musim dingin. Apakah sobat pernah ikut merayakan Halloween pada 31 Oktober? Jika pernah, sudahkah kamu tahu tentang sejarah Halloween? Ada banyak versi sejarah Halloween sob, tapi perayaan festival ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Setiap tanggal 31 Oktober tiap tahun, bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika Utara merayakan Halloween. Dalam Halloween, umumnya orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum aneh, unik, bahkan seram, dengan tujuan mengusir hantu. Mengapa ya? Rupanya ini terkait erat dengan tradisi orang Celtic atau Celt yang merupakan bangsa pagan di Britania Raya dan Prancis Utara sejak 2000 tahun yang lalu. Gitu sih yang Sisyphus dapat dari history.com. Menurut kalender Gael yang mereka pakai, tahun baru jatuh pada tanggal 1 November. Sementara 31 Oktober, kaum Celt merayakan perayaan Samhain atau Calan Gaeaf, menandakan akhir kehangatan musim panen dan awal dinginnya musim salju yang juga dianggap sebagai musim kegelapan dan kematian. Oleh karena itulah, Halloween memiliki perpaduan warna oranye yang menggambarkan musim panen dan hitam yang melambangkan kematian. Bangsa Celtic percaya pada malam 31 Oktober, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Maka, di hari itu jiwa-jiwa orang yang meninggal tahun itu akan melakukan perjalanan ke dunia lain. Roh-roh itu disambut oleh kaum Celt. Roh-roh yang berupa peri dan arwah yang mereka kenal sebagai Ausi akan dibantu para druid atau pendeta untuk menapak ke bumi sebagai peramal masa depan. Bagi kebudayaan yang sepenuhnya bergantung pada alam yang tidak stabil, ramalan-ramalan ini merupakan sumber rujukan penting selama musim dingin yang panjang dan gelap. Berabad-abad yang lalu, musim dingin adalah waktu yang tidak pasti dan menakutkan. Persediaan makanan sering menipis dan bagi banyak orang yang takut akan kegelapan, hari-hari musim dingin dialami penuh dengan kekhawatiran. Untuk itu, druid membangun api unggun besar yang sakral untuk membakar tanaman dan hewan sebagai pengorbanan bagi para dewa Celtic. Selama perayaan, orang Celt mengenakan kostum yang biasanya terdiri atas kepala dan kulit binatang. Juga mengenakan topeng dan penyamaran lain agar roh-roh tidak mengenali mereka. Api unggun juga dipercaya mampu melindungi mereka selama musim dingin yang akan datang. Inilah yang akhirnya membuat Halloween sangat identik dengan makhluk-makhluk menyeramkan seperti penyihir, goblin, peri, dan iblis. Meskipun begitu, festival Samhain justru dianggap baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, kesehatan, dan kematian. Perayaan Samhain Celtic ini kemudian menemukan bentuknya yang baru ketika kerajaan Romawi menaklukkan mereka di abad pertama Masehi. Festival Samhain yang sebelumnya dirayakan tunggal, kini harus bersamaan dengan dua festival Romawi, yaitu Festival Feralia yang memperingati meninggalnya orang mati pada hari terakhir pada bulan Oktober, dan Hari Pomona yang memperingati Dewi Buah dan Pohon Romawi. Simbol Pomona adalah apel, yang kemudian meresap pada tradisi bobbing apel pada perayaan Halloween di masa sekarang. Pada awal abad ke-7 Masehi, Paus Boniface IV dari Gereja Katolik Roma menetapkan All Saints' Day atau All Hallows, hari perayaan orang-orang kudus gereja pada tanggal 13 Mei. Kemudian, pada pertengahan abad ke-9, Paus Gregorius IV memindahkan Hari Raya Orang Suci dari tanggal 13 Mei ke 1 November, tanggal yang bertepatan dengan perayaan Samhain. Ini berarti malam All Hallows jatuh pada tanggal 31 Oktober. Akibat pengaruh kekristenan di tanah Celtic ini, yang satu itu masih mempertahankan perayaan Samhain, menyebabkan perayaan malam All Hallows pun mirip dengan festival Samhain, api unggun besar, parade, dan memakai kostum sebagai malaikat atau iblis, mirip-mirip lah sob. Ketiga hari raya tersebut kemudian disebut All Hallowtide atau Hallowmas. Pada akhir abad ke-12, perayaan All Hallowtide pun menjadi ritual keagamaan di benua Eropa. Lalu, kenapa bisa ujung-ujungnya disebut Halloween? Jadi, pada abad ke-16, All Hallows Eve lebih populer dengan nama Hallows Inn. Nama tersebut kemudian diperpendek pada abad ke-18 menjadi, betul banget, Halloween seperti yang kita kenal sekarang ini. Perayaan Halloween sekarang nih sob, biasanya dirayakan besar-besaran di Amerika Serikat. Selain itu,
Halloween juga menjadi hari libur terbesar kedua di negara itu setelah Natal. Mereka nih bisa menghabiskan sekitar 6 miliar dolar per tahunnya untuk perayaan Halloween, dengan parade dan pesta di seluruh kota-kota Amerika sebagai hiburan utama. Walaupun Halloween bukan sepenuhnya berasal dari budaya mereka sendiri. Halloween dirayakan di Amerika dengan trick or treating, mengukir labu kuning, pesta meriah, mengenakan kostum, dan makan malam bersama. Nah, sekian dulu info dari sisipus.com mengenai Halloween. Jangan lupa subscribe channel ini dan share.